Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Kali ini kita akan membuat kue-kue kecil ini yang saya beri nama Lava Hill Cake karena bentuknya seperti lelehan lava, tapi karena ini bentuknya kecil, jadi ini bukan gunung ya, tapi hill atau bukit. Makanya saya beri nama Lava Hill Cake. Di sini kita tidak membutuhkan banyak benang karena ini ukurannya kecil dan saya menggunakan benang silk cotton. Jadi helaiannya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Benangnya adalah seperti ini, silk cotton seperti ini. Di sini saya pakai beberapa warna, putih, pink, dan coklat. Untuk hiasan cherry ada pada video saya lainnya, linknya akan saya cantumkan pada description box. Di sini kita akan memakai hakpen nomor 4 atau 2,5 mm, saya pakai merek Tulip. Kemudian kita juga membutuhkan stitch marker untuk memudahkan kita menandai awal round. Kemudian gunting tentu saja untuk membantu memotong, benang, kemudian jarum tapestry. Di sini jarumnya yang menggunakan pangkal yang lebar, kemudian juga sedikit dakron sebagai isian. Kita mulai dari bagian atas. Di sini saya memakai warna pink atau merah muda. Kita awali dengan membuat 2 chain, kemudian kita start round 1 pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC, sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Bisa dipasang stitch marker pada stitch pertama di tiap round nanti untuk memudahkan penghitungan jumlah stitch yang sudah kita buat. Ini untuk memudahkan penghitungan jumlah stitch, juga untuk meminimalisir kekeliruan kita dalam perajutan ya. Ini saya baru dapat 1, 2, 3. Apabila teman-teman kesulitan menggunakan metode saya awalan 2 chain, silahkan apabila mau menggunakan magic ring. Ini saya sudah buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian round 2 kita akan buat 6 increase. Increase berarti membuat 2 SC di dalam satu stitchnya, sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Jadi dalam satu stitch, di stitch pertama ini kita isi 2 SC langsung. Pasang stitch marker pada SC pertama. Lalu berikutnya juga seperti itu. Pada stitch berikutnya diisi juga dengan 2 SC secara langsung di dalam satu stitchnya. Silahkan diteruskan sampai dengan 1 putaran. Jadi kita nanti ketemu menjelang round 3. Semuanya diisi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Lalu lanjut round 3. Pada round 3 kita akan bergonta-ganti melakukan SC kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Jadi pada stitch pertama kita buat SC saja,
Lalu pada stitch berikutnya kita buat increase. Isi dengan 2 SC ya di dalam satu stitch. Kemudian sebelahnya lagi SC, sebelahnya lagi increase. Begitu seterusnya sampai dengan satu putaran. Setelah selesai round 3, kita lanjut round 4. Pada round 4 di sini kita akan buat pengulangan 2 SC, kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 24 stitch. Ini saya sudah buat satu, saya beri tanda dulu. Ini SC 1, SC kedua di stitch berikutnya ya. Lalu stitch berikutnya kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Seperti itu terus polanya, membuat 2 SC di 2 stitch berturut-turut ya, satu dengan satu. Kemudian di sebelahnya 2 SC di dalam satu stitch. Satu, lalu 2 di dalam satu stitch. Diteruskan dulu sampai dengan satu putaran. Lalu round 5 kita akan buat 24 SC, tapi hanya pada bagian loop depan atau front loop only. FLO singkatan dari front loop only. Apabila teman-teman perhatikan di bagian atas rajutan kita ini ada 2 utas ya. Jadi yang dekat dengan kita ini adalah bagian front loop, sedangkan yang di bagian belakangnya kita sebut dengan back loop. Jadi nanti pada round 5 kita hanya bekerja pada bagian front loop saja. Jadi masukkan hakpen hanya di satu utas yang di depan saja. Jika tidak ada keterangan back loop atau front loop, itu berarti kita menusuk masuk melewati kedua loop seperti ini. Jika keterangannya adalah front loop only, berarti kita masuk di bagian utas yang depan saja. Nanti jika ada keterangan back loop only, berarti kita masukkan hakpen menusuk pada bagian yang di belakang ini saja. Seperti itu. Jadi sekarang di round 5 kita bekerja hanya pada bagian front loop saja. Jadi masukkan hakpen di loop yang depan. Di setiap stitch kita buat 1 SC, sehingga di akhir dari round 5 kita tetap punya 24 stitch. 1, kemudian sebelahnya juga 1. Ini hanya di bagian front loop, saya masukkan hakpennya. Sekali lagi hanya pada bagian front loop. Seperti ini. Silahkan diteruskan sampai dengan satu putaran, sampai di stitch yang terakhir. Setelah selesai, hasilnya terlihat seperti ini, mungkin agak melengkung seperti ini ya, atau menekuk ke bagian atas, tidak apa-apa. Kita lepas dulu stitch marker, lalu kita pasang pada loop stitch terakhir ini. Karena kita akan mengerjakan lanjutan dari bagian atas ini belakangan. Lalu kita akan bekerja pada bagian back loopnya ini menggunakan warna benang lain. Di sini saya menggunakan warna putih.
Jadi ini kita mulai di bagian back loop ya, yang tersisa dari round 4. Jadi ini hitungannya adalah round 5, tapi bagian back loop ya. Ini adalah bagian top, lalu ini adalah bodinya ya, badan dari kuenya. Jadi di sini kita attach benang pada bagian back loop, utas benang yang tersisa dari sebelumnya di sini. Jadi seperti ini, kita kait melewati sini loopnya, lalu buat satu chain supaya dia tidak terlepas ya di sini. Lalu pada stitch yang sama di sini, pada loop ini kita isi dengan 1 SC. Jadi pada bagian body langsung tertulis adalah round 5 juga. Kita bekerja pada bagian back loop, BLO singkatan dari back loop only. Kita buat 24 SC. Jadi di setiap loop yang tersisa ini, di setiap stitch kita isi dengan 1 SC. Seperti ini, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru, karena memang terkadang agak sulit ya memasukkan hakband kita ke utas benang yang ada pada rajutan kita. Silahkan dikerjakan dulu sampai dengan 1 putaran. Setelah selesai, pastikan jumlah stitchnya adalah 24, jangan kurang ataupun lebih, supaya nanti untuk round berikutnya tidak perlu melakukan dedel-dedel atau bongkar ya. Kita lanjut round 6. Di sini kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 6 kita akan punya 30 stitch. Jadi buat dulu 1. Sebentar, saya pasang stitch marker. Sini udah 1, lalu 2, kemudian 3, lalu berikutnya increase. Ulangi seperti itu sampai dengan 1 putaran. Jadi nanti di akhir dari round 6 kita akan punya 30 stitch. Setelah itu lanjut round 7. Pada round 7 kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase sebanyak 6 kali pengulangan, sehingga di akhir dari round 7 kita akan punya 36 stitch. Ini saya sudah buat SC kedua, 3, 4, lalu sebelahnya kita buat increase. Begitu seterusnya, 4 SC terlebih dahulu, kemudian increase sampai dengan 1 putaran. Berikutnya round 8 sampai dengan round 10. Jadi sebanyak 3 round kita buat 36 SC di setiap roundnya. Jadi di setiap stitch cukup buat 1 SC saja, sebanyak 3 round ya, dari round 8, 9, dan round 10. Silahkan dilanjutkan dulu, nanti kita ketemu di akhir dari round 10. Hanya buat 1 SC di setiap stitchnya saja. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kekeliruan pembacaan pola. Yang benar ini pengulangannya sampai dengan round 12, jadi sebanyak 5 round. Kita buat 36 SC nya. Lalu setelah selesai sampai dengan round 12 kita akan putus benang.
cukup panjang nanti karena akan dipakai untuk menjahit. Atau jika teman-teman mau nanti benang yang digunakan untuk menjahit adalah dari lembaran rajutan yang bagian base atau bagian bawah ya. Jadi ini kita potong pendek saja yang di sini, tapi juga tidak terlalu pendek supaya bisa dirapikan. Kita masukkan hakband pada stitch kedua. Ini 1, 2 di sini kita tusuk ini, lalu kita tarik benang seperti ini, lalu masukkan hakband dari arah belakang hanya pada bagian back loop saja seperti ini, lalu tarik benang seperti ini, kita tarik. Maaf, seperti ini merapikannya. Kemudian sisa benang bisa dirapikan. Cara saya simpel-simpel saja, jadi tidak ada patokan khusus. Cara merapikannya silahkan teman-teman mau dirapikan seperti apa, seperti ini. Lalu sekarang kita akan melanjutkan pada bagian top, jadi pada benang yang pink ini. Kita lanjutkan dulu ya, biar sekali jalan nanti. Di sini kita buat SC ke stitch sebelahnya sini, stitch pertama kita buat SC, silahkan ditandai boleh. Lalu setelah itu kita buat 6 chain, maaf yang saya lepas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian buat HDC atau half double crochet di setiap chain, 1 HDC di setiap chain. Jadi kita lilit benang 1 kali pada hakband, lalu masukkan pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita geser 1, 2. Pada chain kedua kita mulai isi dengan HDC seperti ini, lewatkan melalui ketiga loop secara langsung seperti ini. Kait benang lagi, masukkan pada chain, kemudian kait benang melewati ketiga loop seperti ini sampai dengan chain terakhir. Jadi kita nanti punya 5 HDC ya. Di sini kita punya 5 stitch pada bagian ini. Nah, setelah sampai selesai di sini kita buat SC pada stitch berikutnya. Ini stitch pertama, berarti ini stitch kedua ya. Di sini kita buat SC. Gini. Lalu kita buat SC lagi pada stitch sebelahnya seperti ini. Lalu kita buat 5 chain. Kali ini buat 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Kita isi dengan 4 HDC sama seperti sebelumnya, dimulai pada chain kedua dari hook. Di sini HDC pertama, sebelahnya lagi HDC kedua, sebelahnya lagi ketiga, dan sebelahnya lagi keempat. Lalu sama seperti sebelumnya, SC pada stitch berikutnya di sini, lalu SC lagi di sebelahnya. Kali ini kita buat hanya 4 chain, 1, 2, 3, 4. Buat lagi HDC dimulai di chain kedua. Jadi nanti kita di sini akan punya
3 HDC saja ya, 3 stitch saja. 1 2 dan 3. Seperti ini. Jangan lupa SC pada stitch sebelahnya. Lalu kita akan ulang dari yang paling awal. Jadi di sini nanti SC sebelahnya ya. Lalu buat 6 chain. Begitu seterusnya, diulang lagi. SC di sini, lalu buat SC, lalu buat chain. Seperti itu terus, mengulangi seperti yang ini. Jadi nanti total ada 12 seperti ini ya. Tapi 4 pengulangan. Kalau ini satu set, itu terdiri dari 3. Jadi nanti total kita akan punya 4 set ya. 5 HDC, 4 HDC, 3 HDC isinya. Seperti itu. Nanti kita bertemu di akhir dari round 1 2 3 4 5 6, round 6 bagian top. Ini saya sudah sampai di akhir dari round bagian top. Jadi ini sudah selesai membuat 3 HDC yang terakhir, lalu buat SC pada stitch terakhir, dan kemudian kita buat slip stitch ke SC pertama di sini. Lalu setelah itu bisa tambah dengan 1 chain sebagai pengaman sebelum putus benang. Di sini benangnya saya sisakan agak panjang karena nanti akan kita pakai untuk menjahit hiasan ini menempel ke bagian body dari kue kita ya. Seperti ini. Ini mungkin saya sekitar 30 cm supaya tidak kurang. Sekarang kita akan jahit. Untuk menjahitnya tidak ada patokan khusus, yang penting dia rapi saja ya. Di sini ini saya pakai jarum yang bagian pangkalnya lebar lubangnya seperti ini, jadi benang bisa masuk. Kemudian kita seperti ini aja ya, masukkan saja seperti ini. Kemudian kita tarik ujung-ujungnya seperti ini. Yang dijahit hanya pada bagian ujung saja, jadi tidak perlu keseluruhan dari hiasannya ini kita jahit, tidak, kita hanya masukkan di bagian sekitar ujung-ujung saja seperti ini, lalu jahit ke dalam seperti ini. Jadi ketika posisi masih terbuka, belum tertutup rapat nanti ini kuenya, jadi ini memudahkan kita untuk menjahit bagian-bagian ini ya. Setelah di sini langsung pindah ke sebelahnya sini, seperti ini aja. Menjahitnya tidak terlalu sulit ya saya rasa, jadi teman-teman bisa jahit ini di setiap hiasan ini paling tidak ada 1 jahitan saja cukup di bagian ujung seperti ini. Karena ini jarumnya tumpul ya, jadi memang agak sulit, tapi itu aman untuk kita saat menjahit. Jika mau yang pakai yang ujungnya runcing juga tidak apa-apa, asalkan teman-teman safety-nya atau keamanannya dijaga ya, jangan sampai tertusuk. Seperti ini saja. Diteruskan dulu teman-teman menjahit bagian-bagian ujungnya. Maaf ya apabila di pembuatan video ini banyak suara-suara kendaraan ataupun suara-suara lainnya, karena memang saya tidak punya studio khusus untuk merekam, jadi banyak sekali noise atau suara-suara pengganggunya. Jadi silahkan dilanjutkan teman-teman, jahit semuanya ke bagian bodinya.
Hasilnya seperti ini setelah dijahit semuanya ya, bagian-bagian ujungnya. Kemudian kita akan membuat hiasan pada bagian atasnya, bisa berupa jahitan secara acak, benang warna yang kontras di atasnya seperti itu, jadi memberi kesan seperti diberi meses, atau juga mau polos seperti ini, jadi menampilkan seperti tampilan lava hill ya, lava yang keluar dari gunung, tapi karena ini pendek jadi seperti bukit ya, makanya namanya lava hill. Kemudian atau juga ini saya akan pakai benang warna putih. Salah satu ujung sudah saya buat simpul. Ini kita akan buat seperti coklat ya, coklat putih yang dijatuhkan atau dibuat di atas sininya ya, seperti ini. Kemudian seperti ini ya, hasilnya nanti harapannya adalah seperti ini ya, bolak-balik gitu. Jadi kita posisikan dulu mau dimana, misalkan di sini ya. Ini kita tusuk di bagian lain dulu, yang sebelah sini. Seperti ini. Lalu di bagian sini kita tusuk dari bagian dalam. Nah, seperti ini, sehingga bentuk lengkungnya akan terjaga seperti ini. Masuk lagi. Seperti ini. Kemudian kita kembali di sini. Di stitch sini. Kemudian kita buat lagi seperti tadi, tusuk lagi dulu sebelah sini. Lalu dari sebelah sini kita tahan posisinya. Ini tusuk lagi di stitch yang sama. Begitu seterusnya, kita kembali lagi ke stitch di sini. Apabila sudah merasa cukup di sini bisa dihentikan, tapi bila masih kurang bisa tambah lagi. Begitu seterusnya ya teman-teman, untuk pembuatan hiasannya. Jadi bebas aja teman-teman mau berapa kali garis seperti ini. Nah, kalau sudah selesai bisa buat simpul di bagian dalam, dirapikan supaya benangnya tidak mudah lepas gini. Atau mau tambah lagi, misal untuk terakhir, kemudian kesini ya. Nah, misalnya seperti ini hasilnya. Bagian dalam kita selip-selipkan supaya tidak mudah lepas. Seperti ini saja. Lalu nanti potong benang sisanya dan
sudah selesai ya. Seperti ini hiasan atasnya. Setelah itu kita rajut bagian base atau alasnya, bagian bawah. Ini hanya menggunakan pola lingkaran biasa seperti yang tercantum pada video. Jadi awalannya adalah berupa 2 chain, kemudian diisi dengan 6 SC pada chain kedua dari hook, lalu kelipatan 6 ya, sampai dengan kita punya terakhir adalah 36 stitch. Kemudian setelah itu putus benang cukup panjang karena nanti akan kita pakai untuk menjahit di bagian bawah sini. Jadi nanti ini tertutup rapat ya. Lalu kita juga siapkan kertas karton seukuran alas. Jadi ini kurang lebih bisa masuk di sini ya. Jadi nanti diisi dakron lalu ditutup dengan kertas, baru setelah itu kita jahit sehingga bagian bawah itu akan rata seperti ini. Jadi hasilnya nanti saat diletakkan dia akan bisa duduk atau posisinya bagus seperti ini. Oke, sekarang kita mulai finishingnya. Seperti ini. Kemudian diletakkan seperti ini. Lalu kita jahit. Bila teman-teman perhatikan pada rajutan teman-teman, mungkin di video kurang jelas ya karena ini warnanya putih, jadi mungkin sedikit silau. Ini kan ada 2 utas juga ya. Jika dihitung katakanlah 1, 2, 3, 4. Jadi yang dijahit adalah utas kedua dan utas ketiga, jadi yang berdekatan. Kita mulai jahitnya di sini. Utas kedua dan utas ketiga seperti ini ya. Seperti ini saja. Saya tidak ada patokan khusus, yang penting hasilnya rapat dan sebisa mungkin rapi. Jika ada helaian benang yang tersisa atau tertinggal, sebaiknya diulang, dibalikin lagi. Nah, jadi lebih rapi hasilnya seperti ini. Utas kedua dan utas ketiga seperti ini. Nanti bila dirasa kurang penuh saat sudah agak menutup, bisa kita isi lagi ya dakronnya, jadi hasilnya akan lebih bagus lagi, tidak kempot gitu ya. Jadi apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu kurang bagus gitu ya lengkungnya kalau kurang isi. Seperti ini saja jahitnya, hanya masukkan dari luar seperti ini, masuk dari dalam gini, berikutnya dari dalam keluar lagi. Seperti itu saja cara jahitnya. Ini dari atas masuk di utas yang ini, masuknya dari bagian dalam seperti ini, menembus ke utas yang sebelah situ, lalu tarik saja. Hanya seperti itu ya teman-teman. Jadi silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Mohon maaf ya kalau memang di tampilan video kurang jelas karena yang pakai warnanya warna putih.
tapi saya rasa teman-teman pasti bisa, karena ini mudah sekali ya, hanya memasukkan saja seperti ini ya. Hanya utas yang berdekatan saja ini yang dijahitkan. Ini ada yang tidak terikut helaian benangnya. Seperti ini sampai dengan nanti kalau memang kurang penuh, saat sudah mendekati ini kita isi lagi. Ini punya saya sudah hampir menutup, tapi di sini saya rasa masih kurang penuh, jadi saya isi lagi. Pengisiannya jangan antara kertas dengan alas, apa maksudnya dengan rajutan base, tapi kertas dengan yang bagian atas ya. Jadi nanti bagian bawah tetap dia rata. Jadi di sini ya, maaf kesenggol. Di bagian sini, bagian yang atas ya, bagian body yang kita isi. Sampai mendapatkan ukuran yang dirasa sudah pas oleh teman-teman, nanti bisa dihentikan pengisiannya. Lalu lanjutkan menjahit sampai dengan rapat. Jika sudah selesai, tinggal tusukkan sisa benang ke stitch mana saja, kemudian keluarkan dan tusukkan lagi seperti ini. Lalu tusukkan lagi di stitch yang sama, keluarkan di mana saja seperti itu sampai dengan dirasa sudah cukup kuat. Ini kembali lagi ke stitch yang sama, keluarkan lagi di stitch yang lain. Sisa-sisa benang akan tertahan di dalam di tengah-tengah dakron ya, jadi tidak akan mudah lepas. Hasilnya seperti ini. Apabila teman-teman ingin menjadikan ini sebagai tempelan magnet, tadi saat sebelum ditutup, sebelum dijahit maksud saya, kita beri magnet di bagian dalam pada kertas, pada alasnya tadi bisa. Di situ kita beri magnet, lalu dilem juga oke, supaya lebih kuat. Baru setelah itu dijahit. Jadi posisinya ada di dalam rajutan kita, jadi rapi ya. Dari bagian luar tidak ada tampilan magnetnya, jadi langsung ketika ditempelkan daya tarik magnetnya sudah ada di dalamnya. Bagian top bisa berbagai warna, silahkan. Bagian body juga boleh warna lain. Bila mau, bagian atas juga bisa dihias dengan buah cherry. Video pembuatan buah cherry akan saya sertakan pada description box. Ada di video saya lainnya. Usahakan untuk membuat hiasannya adalah menggunakan benang dengan helaian yang sama ya ukurannya. Jadi misalkan untuk kuenya itu helaian kecil, bagian cherry juga helaian kecil, supaya nanti ketika dipasangkan dia seimbang. Jangan ketika kuenya helaian kecil lalu cherrynya helaian besar atau big ply, nanti kurang seimbang ya hasilnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kuenya ini big ply kemudian cherrynya small ply, itu juga kurang seimbang. Jadi sebaiknya adalah yang helaiannya kurang lebih ukurannya sama. Mau dijadikan sebagai gantungan kunci juga bisa,
Silahkan dikreasikan, nanti tinggal dijahitkan bagian ini, misalkan mau menggunakan hiasan buah ceri. Hiasan buah cerinya ini bisa dijahitkan ketika tadi awal sebelum disambung ya bagian alasnya, jadi akan lebih kuat jahitannya karena kita bisa memposisikannya di tengah-tengah rajutan kita. Sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaat dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.